Seperti duel-duel sebelumnya, duel prank antara pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dan juga musuh bebuyutannya, pelatih Thailand Alexander Polking, langsung berjalan fantastis dengan keduanya saling balas-membalas prank di tengah laga. Terutama untuk Shin Tae-yong yang berniat untuk membalas dendam, kali ini persiapan yang dilakukannya benar-benar terencana, hingga dia menyiapkan sampai dengan 5 prank untuk laga ini. Seperti 2 laga sebelumnya, Shin Tae-yong selalu mengawali pranknya dengan tipuan dari sesi konferensi pers. Dia sempat memuji 2 striker Garuda Muda, yaitu Ilyas Pasoyevic dan Ramadan Sananta, untuk performa apik mereka saat melawan Brunei Darussalam. Tapi bukannya lantas memainkan salah satu dari mereka, Shin Tae-yong malah gak memainkan striker murni sama sekali di laga melawan Thailand ini. 2 striker justru diisi oleh Witan Sulaiman dan Dendi Sulistiawan, yang posisi asli keduanya adalah pemain sayap. Dengan memakai mereka berdua, ditambah dengan duet winger, Egy Maulana Fikri dan Yaakob Sayuri, starter yang dipilih Shin Tae-yong total memakai 4 pemain sayap. Dan bagaimana 4 pemain ini bermain, menjadi prank kedua Shin Tae-yong untuk Alexander Polking. Karena 2 striker juga aslinya pemain sayap, jadi setiap serangan di area samping, 1 striker akan mendekat ke samping untuk membantu winger. Dari area sayap ini akan diakhiri crossing ke kotak penalti, dengan target 1 striker dan 1 winger yang lain. Prank kedua ini juga sempat menghasilkan peluang lagi di menit 16, saat Sayuri dibantu Witan di sisi kanan, dan crossingnya bisa menemukan Dendi di kotak penalti. Niatan dari Shin Tae-yong dengan striker yang membantu winger di sayap, bukannya fullback yang kali ini memakai Asnawi Mangkualan dan Pratama Arhan, karena memang serangan Thailand dari area sayap sangatlah berbahaya. Thailand bisa membuat 2 gol ke gawang Filipina, dari serangan yang dimulai dari area sayap. Oleh karena itu, di babak pertama ini fullback akan lebih sering di belakang, daripada agresif melakukan overlap ke depan membantu winger. Cuma sayangnya, posisi fullback yang rendah ini, ternyata masuk ke perangkap prank yang dibuat oleh Alexander Polking. Dengan mudah pemain Thailand menjepit 2 fullback Indonesia, saat Garuda Muda membangun serangan. Sehingga build-up serangan pemain timnas selalu gagal, dan Shin Tae-yong akhirnya terpaksa memerintahkan Nadeo Argawinata, untuk langsung menendang bola ke tengah. Tapi Shin Tae-yong gak berhenti di sini, dia juga menyiapkan prank ketiga, yaitu prank klasik lemparan ke dalam super jauh Pratama Arhan. Di kesempatan pertama lemparan Arhan berhasil menjadi peluang oleh Egy Maulana Fikri. Namun Alexander Polking menyadari ancaman dari prank ketiga ini, dan lantas dengan segera membuat prank balasan. Dia meminta sang kiper untuk selalu menempel ke Jordi Amat, yang memang menjadi target lemparan. Alhasil setiap Jordi Amat mau meloncat, wasit selalu menyatakan sebagai pelanggaran. Shin Tae-yong sempat uring-uringan ke wasit, gara-gara prank balasan yang dibuat oleh Alexander Polking ini. Namun ternyata prank yang disiapkan oleh Shin Tae-yong belumlah habis. Dia juga menyiapkan prank keempat, yaitu dengan meminta Witan untuk pressing lurus ke depan dengan agresif, setiap bola di area Thailand kembali ke belakang. Shin Tae-yong memakai prank ini, karena memang Witan pernah berhasil melakukannya di laga pertama, saat Garuda Muda bertemu Kamboja. Prank keempat ini ternyata juga kembali berhasil, saat Witan melakukan pressing lurus ke kiper Thailand, walaupun akhirnya gagal diselesaikan menjadi gol pembuka. Karena 2 fullbacknya relatif gak berkutik selalu di-pressing di belakang, di babak kedua Shin Tae-yong mengeluarkan prank kelima. Kali ini dia mengizinkan Asnawi untuk overlap ke depan membantu winger. Dan ternyata, sebuah tusukan Asnawi yang diakhiri shooting, langsung berhasil membuahkan hadiah penalti. Mark Klok pun gak menyia-nyiakan kesempatan ini, untuk membawa Garuda Muda unggul. Siap Mark Klok, hadapan Kitipong. Keberuntungan terus datang ke timnas Indonesia, setelah di menit 61 pemain Thailand yang baru masuk, Sanrawat Dekmitra, diusir wasit karena melakukan tackling gak terpuji terhadap Sadil Ramdhani.
Alexander Polking pun lantas meminta Thailand bertahan dengan satu striker yang merapat dengan 4 pemain tengah di belakangnya. Namun di menit 72 secara gak disadari oleh Shin Tae-yong, Polking melakukan pergantian striker dan sekaligus mengeluarkan prank baru. Ternyata striker barunya, Adisak Raisorn, sekarang diperintahkan untuk berdiri di dekat dua bek tengah Indonesia. Prank baru Polking ini ternyata memang telat disadari, dan ketika Asnawi melakukan back pass, Adisak bisa mencuri bola dari Fahrudin, dan mengawali serangan balik yang berujung gol balasan Thailand. Gak ada gol lagi setelahnya, dan Shin Tae-yong dengan 5 pranknya di laga ini, pantas untuk menyesali kegagalan membaca prank terakhir yang dikeluarkan Alexander Polking. Langsung lanjut ke part 2, saat untuk pertama kalinya Shin Tae-yong mengeluarkan prank berupa spam, yang kita ulas di video berikut. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble 9 ini.